Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari partisipasi politik. Nah, teman-teman, apa itu partisipasi politik? Jadi, partisipasi politik merupakan keterlibatan dari warga negara dalam berbagai kegiatan di mana untuk mempengaruhi kebijakan publik atau proses pengambilan keputusan politik. Nah, ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, di mana bisa lewat pemungutan suara dalam pemilu, atau secara tidak langsung, di mana melalui kampanye politik, protes, dan juga petisi. Yang berikut adalah partisipasi politik. Nah, sejarah partisipasi politik ini dimulai dari masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama, partai politik itu bermunculan yang kemudian menjadi suatu pertanda pada masa tersebut partai politik hadir sebagai penunjang dari partisipasi politik. Nah, dengan adanya partai politik yang beragam, maka rakyat juga antusias dalam melakukan atau melibatkan diri dalam partisipasi politik. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini cenderung lebih rendah partisipasi politik dibanding pada masa Orde Lama. Karena pada masa Orde Baru ini partisipasi politik itu dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintah, di mana para aktivis-aktivis politik itu diawasi ketat oleh pemerintahan pada saat itu. Sehingga bisa dibilang bahwa pada masa Orde Baru ini partisipasi politik itu mulai menurun. Dan berikut pada era reformasi. Nah, pada era reformasi partai politik itu tidak diawasi dan juga sudah memberikan kebebasan berpendapat kepada politisi-politisi dan juga aktivis politik pada saat itu. Sehingga partisipasi politik lebih meningkat dibanding daripada Orde Baru dan juga Orde Lama. Nah, setelah saya menjelaskan tentang sejarah partisipasi politik, maka teman saya akan melanjutkan dengan materi yang berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor sosial yang mempengaruhi partisipasi politik. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa faktor sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama yaitu pendidikan. Mengapa sih pendidikan sangat penting di dalam masyarakat? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau individu, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk bergabung atau ikut aktif dalam kegiatan politik. Yang kedua yaitu ekonomi, di mana kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik. Mengapa demikian? Karena masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik karena mereka memiliki akses informasi yang jelas dan lebih baik terhadap informasi dan juga terhadap sumber daya. Dan yang ketiga yaitu budaya dan nilai sosial, di mana budaya dan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik. Contohnya budaya gotong royong dan juga musyawarah yang sangat kuat di Indonesia saat ini juga berpengaruh terhadap partisipasi kolektif dalam proses politik. Yang berikut tingkat partisipasi politik di Indonesia. Yang pertama yaitu pada pemilihan umum atau pemilu, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden seringkali mencapai 70% dalam beberapa pemilihan terakhir. Yang kedua ialah pemilihan legislatif. Jadi, partisipasi dalam pemilihan legislatif dapat bervariasi, tetapi seringkali menunjukkan angka partisipasi yang signifikan. Pada pemilu legislatif 2019, misalnya partisipasi pemilih sekitar 77,5%. Yang ketiga yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi, tingkat partisipasi dalam pilkada dapat bervariasi tergantung pada daerah. Di beberapa daerah, partisipasi bisa rendah, sementara di daerah lain bisa mencakup partisipasi yang cukup lebih tinggi. Yang keempat, ada partisipasi dalam kegiatan politik non-pemilu, yaitu protes dan demokrasi, di mana aktivitas seperti protes dan demokrasi sering terjadi, terutama terkait dengan isu-isu sosial dan juga ekonomi. Ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan menuntut perubahan. Yang kelima, ada organisasi dan komunitas politik.
di mana banyak sekali warga terlibat dalam organisasi, baik itu organisasi masyarakat sipil, partai politik, ataupun komunitas lokal yang berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan dan juga keputusan. Materi yang berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong ataupun menghambat keterlibatan individu dalam proses politik. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik. Faktor yang pertama merupakan faktor psikologis, di mana identifikasi individu terhadap partai politik atau kandidat tertentu seringkali dipengaruhi oleh keluarga, teman, ataupun lingkungan sosial. Faktor yang kedua, lingkungan sosial, di mana nilai, norma, dan tradisi dalam masyarakat tertentu dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Masyarakat dengan budaya politik partisipatoris cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Faktor yang ketiga merupakan lingkungan politik, di mana stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan kepercayaan terhadap institusi politik juga memainkan peran penting. Yang berikut, yang keempat, itu adalah tingkat pendidikan, di mana pendidikan yang lebih tinggi itu biasanya meningkatkan kesadaran politik dan juga kemampuan untuk terlibat dalam proses politik tersebut. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung lebih paham tentang proses politik, hak dan juga kewajiban mereka sebagai warga negara, serta bagaimana cara mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik. Yang kelima, akses informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, akses ke media massa seperti radio, televisi, dan juga surat kabar, serta plat digital seperti internet, media sosial, dan juga website, itu telah meningkat pesat, di mana hal ini membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat. Yang keenam, modernisasi dan juga urbanisasi. Tingkat modernisasi dan juga urbanisasi suatu daerah itu dapat mempengaruhi partisipasi politik dengan daerah yang lebih maju, yang mana ini mempengaruhi tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Yang ketujuh, sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik melalui pendidikan, organisasi, dan juga media massa membantu individu untuk lebih memahami tentang pentingnya partisipasi politik. Sosialisasi politik juga membantu masyarakat untuk lebih aktif dan juga berperan penting dalam politik, dalam mengembangkan dan juga memajukan kehidupan masyarakat.